Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ibarati qutal qulub biha tanmu kama tanmul ajsadu bil hubub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-marqubul marhum wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imami kulli saliki wa mazjub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah berikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga bisa kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wa thamanuna ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-187 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari, al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta lahu akil. Artinya, bermula ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan atau pepadah-pepadah, mau'izah, nasihat, merupakan makanan bagi para pendengar yang berhajat, dan tidak adalah bagi engkau kecuali sesuatu yang mana engkau bisa memakannya. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-187 ini. Subbihatil ibaratu ay al-mau'izatul muwajjahatu ilal mustami'in bil qut alladhi tanmu bihil ajsad. Diserupakan, diumpamakan nasihat-nasihat, pepadah-pepadah yang diarahkan kepada pendengar. Nah, itu diserupakan dengan makanan. Yang dengan makanan itu menjadi tumbuhlah jasad-jasad. Nah, dengan makanan itu menjadi tumbuhlah tubuh kita ini. Fahiya min jinsil qut illa annaha minan naw'i alladhi tanmu bihil qulub. Nasihat-nasihat agama itu termasuk jenis makanan, melainkan bahwa nasihat itu daripada macam yang tumbuh dengannya hati. Jadi artinya jasad kita ini bisa berkembang dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, demikian pula hati itu bisa berkembang, hati bisa hidup dengan makanan-makanannya. Sedangkan makanan hati itu adalah mau'izah, pepadah agama, ilmu agama. Itulah makanan hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya
setiap tubuh jasad yang kurang makanan, tubuh yang kurang makanan bergizi, dia akan menjadi kurus dan mudah diserang penyakit. Badan kita, tubuh kita yang kurang makanan bergizi itu akan menjadi kurus dan mudah datang penyakit, baik penyakit dari dalam tubuh seperti bakteri-bakteri atau penyakit yang dari luar tubuh seperti virus dan lain-lain. Nah, mudah tertular, mudah terjangkit. Belum lagi penyakit yang sudah ada di dalam tubuh itu berkembang karena tubuh kita kekurangan makanan yang bergizi itu. Nah, demikian pula hati kita ini, demikian pula hati yang kurang pemasukan, hati yang kurang mau'izah, kurang pepadah, hati yang kurang pemasukan pepadah yang baik, maka hati kita ini menjadi kurus. Hati menjadi kurus dan mudah diserang penyakit juga, baik penyakit dari dalam yang berasal dari nafsu atau penyakit dari luar yang datang dari syaitan atau lingkungan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kedua itu makanan diperlukan oleh manusia. Jadi manusia bukan hanya punya tubuh yang sehat, tetapi juga hati yang sehat. Supaya tubuh sehat, cukupi dengan makanan yang baik, makanan bergizi. Nah, hati supaya sehat, cukupi dengan mau'izah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang cenderung mengutamakan makanan-makanan untuk perkembangan tubuh, nah, manusia-manusia yang cenderung mengutamakan makanan-makanan yang diperlukan tubuh, menomorduakan makanan-makanan yang diperlukan oleh hati, ini manusia cenderung arahnya kepada hewan, cenderung kepada hewan. Yang pentingnya kenyang, penting makan nyaman, makanan sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi perkara makanan hati lalai. Nah, makanan hati kada terurus. Ini manusia cenderung kepada hewan, cenderung kepada binatang. Binatang yang diurusnya adalah hati. Nah, kemudian manusia yang hanya mementingkan kesehatan rohani, kesehatan hati, nah, dia menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, bahkan dia melalaikan makanan-makanan untuk kesehatan jasmaninya. Nah, ini manusia cenderung kepada malaikat, cenderung kepada malaikat. Kalau manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara keduanya. Nah, jasmaninya bagus dan hatinya pun bagus. Nah, makanya manusia itu yang sempurna kedudukannya lebih afdal daripada malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi apabila hati kita ini kurang pemasukan ilmu yang bermanfaat tentunya, maka hati kita ini mudah sakit, bisa sakarat mungkin, sakarat. Bila sakarat itu kan lawas lagi mati. Banyak orang yang terdahulu hatinya mati daripada tubuhnya mati. Nah, banyak manusia-manusia ini yang terdahulu hatinya mati sebelum tubuhnya mati. Karena selama hidupnya orang ini selalu mementingkan makanan-makanan yang diperlukan tubuh, kurang mementingkan makanan yang diperlukan oleh hati itu. Kalau
sedikit orang yang sihat, orang yang kuat, tetapi hatinya lemah, hatinya kurus, hatinya sakit karena kekurangan gizi, kekurangan makanan berupa mau'izah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau makanan-makanan yang diperlukan tubuh itu bisa didapat di warung, di rumah makan, di restoran. Tetapi kalau makanan-makanan hati itu bisa didapat di majlis ta'lim, majlis ilmu, ziarah kepada orang saleh, minta nasihat, minta petunjuk kepada mereka tentang agama. Nah, itulah tempat makan-makannya ini hati yang diperlukannya. Nah, penyakit yang bisa menyerang hati manusia karena kekurangan ilmu, kekurangan mau'izah, seperti penyakit ria, itu jelas sudah. Orang yang ria itu orang yang hatinya sakit, kekurangan nasihat, kekurangan pemasukan agama, timbul ujub, sombong, dengki, dendam, kikir. Itu semua penyakit-penyakit yang letaknya di hati, yang memudaratkan di akhirat, memudaratkan di akhirat akibat dari kurangnya pemasukan ilmu agama. Nah, kita kalau kurang makan sehari ini kita ribut benar. Biasa makan 3 hari sekali, ini makan sekali ini sehari, dianggap kayak setengah kelaparan sudah. Tapi kalau kita ada pemasukan hati seminggu kada ada masalah. Memang penyakit hati kada terasa macam penyakit tubuh. Kekurangan makanan langsung kita lemah, kada berdaya awak kita. Tapi kalau kita hati kekurangan makanannya itu perlahan, nah, sakitnya perlahan dan nampak risikonya, bahayanya begitu menjelang ajal. Nah, disitulah risikonya penyakit hati ini akan mulai nampak bahayanya. Nah, itu yang dimaksud oleh pengarang tadi, al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in. Ibarat ungkapan-ungkapan nasihat, mau'izah itu laksana makanan bagi para pendengar yang memerlukan, yang berhajat. Walakin laisa kullu ta'am salihan nabi'an lil ajsad. Tetapi tidaklah tiap-tiap makanan itu patut bermanfaat bagi seluruh tubuh, bagi tubuh manusia. Kalau semua makanan itu patut bermanfaat bagi tubuh manusia, karena tubuh manusia ini kada sama. Ada nang anum masih kekanakan, ada nang remaja, ada nang setengah dewasa, ada nang tua penyakitan. Jadi kada semua makanan itu bermanfaat bagi jasad, bagi tubuh. Lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena ada makanan yang membahayakan bagi tubuh, bagi sebagian tubuh. Lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena daripada makanan itu ada makanan yang membahayakan sebahagian tubuh manusia. Bagi orang ini mungkinnya makan ini kada apa-apa, tapi bagi kawan kita kalau makan itu bahaya. Nah, jadi makanan itu walaupun pada dasarnya makanan itu bagus, baik, bermanfaat, tapi tergantung nang memakannya nih. Bagi orang ini makan nasi, makan itu, makan ini menyehatkan tubuhnya. Bagi kawan kita membahayakan. Bagi kanak-kanak yang umur masih bayi, makan kerupuk, makan kacang membahayakan. Kenapa? Karena perutnya masih belum mampu untuk itu. Walakin laisa kullu ta'am salihan nabi'anil ajsad, lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad. Wa kadzalika laisa kullul mau'izah salihan nabi'an liqulubil
Seperti demikian pula bukanlah tiap-tiap nasihat, tiap-tiap papadah, tiap-tiap ilmu itu patut bermanfaat bagi hati orang yang mendengarnya. Ilmu pun demikian. Kalau semua ilmu bermanfaat untuk pendengar. Lianna minal mau'izah ma la yasluhu wa la yanfa'u bal yadurru li ba'dil mustami'in, karena sebagian daripada nasihat, sebagian daripada papadah itu ada yang tidak patut, tidak berguna, bahkan membahayakan bagi sebagian pendengarnya. Nah, ilmu pun demikian. Kada semua ilmu itu bisa diserap oleh pendengarnya. Kada semua ilmu baik didengar, tapi ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk sebagian sekelompok manusia, tapi justru membahayakan kepada kelompok yang lain. Jadi kada patut juga kita mengaji ke tiap-tiap pengajian. Barangkali kita lain golongannya, mesti dipilih juga. Majelis-majelis taklim itu belum tentu itu cocok dengan golongan kita, karena ada nasihat agama yang hanya patut untuk sekelompok orang, tapi justru membahayakan kepada kelompok yang lain. Kenapa? Karena ilmunya bagus, ilmunya sama-sama baik, cuma keadaan orang yang mendengar ini berbeda-beda, kada sama pemahamannya, kada sama hatinya, kada sama dan sebagainya. Nah, contohnya kaman bil marhalatil ula bisuluk la yasluhu lahu ay yastami ala ibaratil muwajjahati lil arifin al wasilin. Seperti orang yang dalam perjalanan pertama, seperti orang yang dalam tahapan awal pada suluk, tidaklah patut baginya mendengari nasihat-nasihat, pepadah-pepadah yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah ma'rifat yang sampai. Itu contohnya. Ini orang ini hanya hendak bemula suluk nih. Arti bemula suluk itu orang ini hendak bujur-bujur menjalani agama. Hendak bujur-bujur menjalani agama, hendak bujur-bujur mendekatkan diri lawan Tuhan, bujur-bujur hendak dapat ma'rifatullah di dalam dunia ini. Nah, ini orang ngarannya permulaan suluk. Nah, orang yang di permulaan suluk ini apabila langsung diberi ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ini membahayakan yang pertama dalam suluk ini. Orang yang dalam tahapan pertama suluk itu ilmu yang mesti dipelajarinya adalah tobat. Tobat itu jadi pelajarinya. Ini kita hendak jadi orang baik nih, hendak jadi orang baik, hendak bercita-cita suluk menjalani jalan yang diridhai Allah, hendak juga suatu saat kita ma'rifat kepada Allah sebelum mati, hendak jadi orang yang diridhai Allah, hendak jadi hamba Allah. Suluklah dia. Nah, kayak apa caranya suluk nih? Pertama-tama yang dilakukannya adalah tobat. Jangan dicampur lawan bab-bab lain dari ilmu. Jangan belajar tentang zuhud, jangan belajar tentang wara, jangan belajar tentang macam-macam, jangan. Khusus belajar tobat. Yang hendak melangkah menjadi orang salikin. Nah, pelajari dulu tobat. Tobat ini dalam rangka takhliyah, pembersihan dirinya. Nah, belajar masalah tobat itu kada tuntung sehari dua hari, kada tuntung. Pada praktiknya makin lawas lagi. Ini masak-masak belajar tobatnya macam apa supaya kita diterima mendaftar jadi orang salikin. Nah, jadi tobat itu artinya menyesali perbuatan dosa, berhenti melakukan dosa-dosa, mencita-cita kada akan mengulang lagi. Itu tiga itu sudah nyata. Nah, langkah 4
rukun tobat ini apa? Mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan. Nah ini yang berat, mengembalikan raddul mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman kepada ahlinya. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau perlu dia keliling dunia, kalau dia merasa ada berbuat salah kepada orang di sekeliling dunia, nah, kembalikan kezaliman itu. Dulu pernah mengambil harta orang, nah, orang ini sekarang berada di Saudi, kirim makan ke Saudi, dibaskan kezaliman itu. Dulu pernah ada memfitnah orang, yang difitnahnya orangnya sekarang di Afrika, datangi ke Afrika sana. Dalam Ihya disebutkan demikian. Dulu pernah kita menyakiti orang, mana orangnya nggak kita lihat lagi, cari orangnya di mana? Oh, orangnya di Singapura, datangi ke Singapura. Nah ini tahap awal, tahap tobat. Ini perlu waktu yang panjang. Jadi sebelum kita mendaftar jadi orang salikin itu demikian. Makanya makin makin nyaman. Kada banyak masalah. Orang umur yang hanya 17 tahun hendak suluk pun nyaman banarinya. Sudah umur 60, apalagi pelang-pelang buana makin ngalih benar itu. Banyak benar yang diingatakan. Nah, jadi harta, masalah harta kita bereskan, harta didapat dari jalan apa dulu nih? Dari jalan itu selesaikan harta supaya tinggal harta yang bersih. Nah selesai, harta kita sudah selesai. Nah yang kedua lagi yang dicari apa? Madarul fawaid, memperdapati keluputan. Dulu banyak ada sembahyang, nah, bayari. Dulu ada puasa, bayari. Dulu zakat kada diris, selesaikan. Nah, ini perlu waktu mungkin berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun hanya mengurus urusan tobat ini. Nah bagi ini orang yang dalam tahapan pertama suluk, jangan hendak belajar ilmu macam-macam, jangan hendak mendengar pengajian sana sini, itu aja diurus. Tobat dirisakan bujur-bujur. Nah itu tadi maksudnya dari kaman bil marhalatil ula, seperti orang yang dalam tahapan awal bisuluk pada suluk, la yasluhu lahu, tidak patut bagi dia untuk mendengari hal-hal yang mengganggu pikirannya. Ada orang membaca kitab fikih, kada usah urus. Ada orang pengajian, kada usah urus, tobat bujur-bujur dulu. Karena ini yang diperlukan oleh hatinya itu, yang diperlukan makanan hatinya untuk itu adalah tobat. Masalah tobat dipelajari bujur-bujur. Nah tobat ini sudah beres, ini keadaan sudah selesai, hutang tipu menipu sudah diselesaikan, nang difitnah sudah minta maaf, nang digibah sudah kita minta maaf kepada mereka. Nah ini sudah selesai dalam makam tobat. Nah ini langkah pertama orang salikin. Kalau sudah sampai di situ, hanya naik kena ke tahapan kedua, ke makam wara. Waranya menjaga diri. Ini sudah bersih nih, udah tobat dah. Harta yang kada diberisakan, harta pun orang dibuligakan, sudah bersih. Nah pelajari masalah wara. Wara ini menjaga diri yang bersih, jangan sampai kotor lagi, jangan sampai rigat lagi. Nah belajar pula masalah wara ini, itu yang dilajari dulu. Jangan belajar yang lain-lain, dirisakan masalah bab wara sampai selesai, sampai mengerti, sampai diamalkan. Nah itu tingkatan-tingkatan orang yang hendak suluk itu. Nah jadi orang yang hendak suluk macam ini kada patut mendengar ilmu-ilmu, walaupun ilmu agama, tapi yang kada ada hubungannya dengan itu kada patut baginya, karena merusak pikirannya, konsentrasinya rusak. Nah jadi ilmu itu bagus, tapi bukan untuk semua orang. Ada orang-orang yang baginya kada bagus ilmu ini yang bagus. Tergantung keadaan yang menuntut dia untuk mempelajari ilmu itu. Walidzalika abta Ibnu Hajar al-Haytami bihurmati qiraati kitabil Futuhatil Makkiyah wa istima'ihi bi
بحق من لم يتأهل لفهمه لأن به عبارات موجهة للعارفين الواصلين. Oleh karena itu berfatwa Ibnu Hajar Al-Haytami haram membaca, mendengari kitab yang namanya Futuhatul Makkiyah karangan Imam Ibnu Arabi. Haram belajar kitab itu pada orang-orang yang belum ahlinya memahami itu. Haram. Jadi ada kitab-kitab agama yang haram kita belajar, haram mengajarkannya. Kalau yang diajari ini belum ahlinya, belum sampai tingkatannya ke sana. Lianna bihi, karena dalam kitab itu ada ibarat-ibarat yang diarahkan untuk orang-orang yang arif dengan Allah yang sudah wasiat. Nah, kalau kita masuk ke sana membahayakan kita karena kondisi kita belum sampai ke sana. Nah, para muhibbin rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yuhadditsu qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim." Ujar Nabi, tidak ada seseorang yang mengajarkan kepada suatu kaum dengan pelajaran yang tidak sampai akal mereka ke sana. Nah, akalnya kada sampai ke sana. Ini orangnya hanya belajar parukunan, hanya belajar sifat 20, akalnya ke situ aja hanya. Dilajari 6 kada kau menerimanya. La tablughu quluhum, melainkan adalah menjadi fitnah atas sebagian mereka, menjadi kerusakan, pada setiap ilmu-ilmu agama ini. Pada intinya adalah mendorong seseorang untuk makin rajin beribadah kepada Allah, zahiran wa batina, zahir dan batin. Itu intinya. Kalau ada pelajaran-pelajaran agama yang melemahkan salah satu keduanya, berarti itu salah pemahaman. Setiap ilmu agama ini intinya adalah mendorong kita meningkatkan ibadah zahiran wa batina kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran yang melemahkan salah satu keduanya, itu pengajian yang salah pemahamannya. Baik gurunya yang salah atau muridnya yang salah memahaminya. Misal sudah belajar ilmu itu, sembahyang pinakuir, bebirik pindah kada bebirik lagi. Nah, ini berarti ada kesalahan ilmu, ada kesalahan pemahaman, ada salah pemahaman. Nah, ini fitnah. Orang dulunya taat lawan ibu bapak, imbah mengaji, wah ini wani lawan kuitan. Ini ada masalah pelajaran nih. Ilmunya bagus, mungkin yang mengajarkan ini keliru atau inya belajar kan sampai memaham. Pada setiap ilmu yang diajarkan Rasulullah itu pasti untuk meningkatkan kita ibadah kepada Allah, baik zahir maupun batin. Kada mau timpang, Nabi kita contohnya, contoh paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Zahir beliau ibadahnya sempurna, batin beliau pun sempurna. Nabi sembahyang sunat, puasa sunat, sembahyang berjamaah. Itu Nabi, itu ibadah zahirnya. Kalau hati Nabi sudah ada kisah lagi. Nah, itulah contoh pelajaran Nabi, bahwa yang diajarkan Nabi itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah zahir dan batin. Kalau kita belajar ilmu membuat kita lemah salah satu di antara ibadah zahir atau batin, berarti ilmu itu ada masalah yang kita kada paham, atau yang mengajarkan kada memberi paham yang bagus kepada pendengarnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali, wa asyara ila sadri, Imam Ali berkata dan beliau menunjuk ke dada beliau. Ujar Imam Ali, innaha huna la'uluman jam. Ujar Sayyidina Ali bahwa di sini banyak ilmu.
presiden, lau wajadtu laha hamalah, jikalau aku dapati ada orang yang bisa menanggung ilmu itu. Artinya apa? Karena semua ilmu mesti disampaikan. Lihat orangnya. Ada orang bertakun Sayyidina Ali, ini kayak apa Sayyidina Ali ini? Kan jadi jawab sih dia orang amalar orang ilmu Sayyidina Ali itu bertakun nggak ada mau jawab. Kenapa sih nggak ada mau jawab? Nah, sih melihat ini orang kalau dijawab justru merusak dirinya, membahayakan dirinya. Kan jadi jawab. Jadi kalau semua pertanyaan itu mesti dijawab. Dilihat dong bertakun memanfaatkan lawannya kalau dijawab. Nah ini bertakun. Kalau kita jawab, kita memanfaatkan lawan dirinya. Ini Sayyidina Ali demikian, Imam Malik demikian, Imam Syafi'i banyak pertanyaan-pertanyaan yang sih nggak ada jawab. Kenapa? Karena kalau dijawab, ada manfaatnya bagi yang bertakun itu, bagi yang bertanya itu. Nah jadi Sayyidina Ali dalam dadaku ini banyak ilmu. Ya kalau ada nang kawa menerimanya. Nah cuma kadang kawa menerima. Ini hanya sebagian ilmu. Menjadi Abu Hurairah, aku dapat daripada Rasulullah itu 2 kampil ilmu, 2 kampil, 2 karung ilmu. 1 karung ilmu aku sebarkan kepada manusia. 1 karungnya kalau aku sebarkan sembelih orang aku. Sekarungnya aku sebarkan sembelih orang aku di Abu Hurairah. Artinya apa? Bahwa memang ada ilmu itu yang dipelihara, yang hanya diberikan kepada segelintir orang yang bisa mengerti tentang itu. Karena semua ilmu mesti diajarkan, mesti dipelajari. Nah kita lihat keadaan-keadaannya. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah, walaysa laka illa ma anta lahu akil. Tidak ada bagi engkau kecuali yang engkau bisa memakannya, bisa mencernanya. Itu ilmu yang dipelajari. Jangan mempelajari ilmu yang kita belum mampu untuk